Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian. Salam pertanian Indonesia. Pada kali ini saya akan menyampaikan hasil survei saya mengenai hama khususnya ulat api di perkebunan kelapa sawit, khususnya pekebun kelapa sawit. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu hambatan budidaya kelapa sawit itu baik TBM maupun TM yang sering dialami oleh para pekebun adalah adanya serangan hama ulat api. Ya, ulat api. Meskipun hama ini tidak langsung mematikan, tetapi tentunya secara signifikan, nah itu 2 tahun ke depan akan menurunkan produksi secara nyata. Karena apa? Yang dimakan adalah daunnya atau dapurnya tanaman untuk menghasilkan asimilat. Oleh karena itu, ya memang tidak seketika itu mempengaruhi, tetapi 2 tahun kemudian turun. Jadi turunnya berapa persen akibat serangan ulat api ini bisa sampai 40%. Ya, kalau memang sudah sampai melidi, sudah sampai hampir gundul begitu. Inilah eh, hama ini tentunya harus kita kendalikan. Dan untuk di masyarakat biasanya kesulitan karena kalau sudah muncul ledakan outbreak ini kita bagaimana mengendalikannya kan begitu. Karena apa yang terjadi di petani biasanya kesulitan karena tidak mempunyai alat pengendalinya, tidak mempunyai mist blowernya, tidak punya apa alat foggernya. Ini yang sering terjadi. Oleh karena itu, ini harus dikendalikan. Dan pengendaliannya harus kerjasama dengan tetangga-tetangganya. Kenapa kalau kebun kita dikendalikan, tetangganya tidak dikendalikan, suatu saat akan balik lagi, menyerang lagi, bisa. Dengan kupu-kupunya yang terbang, kemudian investasi telurnya, kemudian berkembang lagi. Ini cerita mengenai ulat api. Jadi Bapak Ibu sekalian, ulat api yang menyerang tanaman kelapa sawit itu ada banyak, lebih dari 12 jenis ulat api. Tetapi saya mengambil yang utama saja, yang sering menyerang. Oleh karena itu, ini yang saya tampilkan di dalam polling survei ini. Nah, ini memberikan informasi yang penting bagi kami, ulat api mana sih yang sering menyerang. Nah, begitu. Jadi ulat api ini panas ya kalau kalau terserang juga tentunya selain merugikan itu tadi juga bisa mengganggu pemanen. Nah, karena banyak ulat api jadi bisa panas gitu kalau terserang. Jadi hasil polling kami, survei kami ini angkanya ada di belakang kami. Jadi yang ulat api jenis Cetotosea asigna itu 32%. Jadi cukup banyak juga. Kemudian yang paling dominan ternyata hasil survei ini adalah Setoranitens. Di atas 50% atau 53%. Kemudian yang coklat ini, Dharma Trima ini 7%. Kemudian Parasalepida yang paling bawah ini juga hampir sama 8%. Ini angka ini menggambarkan yang sering dilihat ya, sering dilihat. Jadi memang setoraniten ini distribusinya yang saya perhatikan kalau di Sumatera ya hampir merata gitu. Dan sering bercampur dengan yang lainnya. Nah, ini yang ada semacam tanduknya ini yang nomor 2 ini ya. Warnanya eh, kuningnya kuning muda cas gitu. Ya, kuning muda cas gitu. Kemudian yang ada pulaunya seperti yang di atas itu
warnanya hijau, kalau sudah agak tua ya hijau agak gelap. Kemudian di punggungnya ada eh, pola seperti pulau. Ini cukup banyak juga, lebih dari 30%. Nah, jadi memang dua ini yang dominan di beberapa daerah maupun di apa distribusinya ini. Dua ini. Kemudian yang ya kadang-kadang ada sedikit itu yang coklat ini ya Darnatuma. Kemudian yang para selebida ini yang paling bawah ini juga sekarang ini sering muncul meskipun tidak sering terjadi ledakan atau outbreak. Nah ini dan para selebida ini sering juga menyerang tanaman kelapa ini, tanaman kelapa. Kemudian setelah tahu kita ini ulat apinya menyerang, tentunya harus dikendalikan. Dikendalikannya menggunakan apa gitu ya. Sebenarnya kalau masih kecil, ini tergantung pada kondisi situasinya di TBM apa TM. Kalau kita cerita di TBM, nah, ini dan populasinya masih sedikit, nah itu bisa menggunakan eh, virus NPV gitu. Jadi jangan mengendalikannya sedikit-sedikit dengan insektisida. Nah, menggunakan insektisida jika kalau sudah outbreak, sudah ledakan, sudah tidak terkendali, baru menggunakan insektisida. Itu pun belum tentu habis. Ya, itu tadi ya, coba kita menggunakan virus. Nah, ini yang bisa dilakukan. Kemudian tekniknya menggunakan apa? Itu tadi kalau untuk tanaman TBM menggunakan mist blower. Nah, karena mist blower itu keefektifannya lebih tinggi begitu. Kemudian kalau tanamannya sudah tinggi, sudah 15 meter, sudah terserang, ya itu tekniknya ya menggunakan itu tadi fogger supaya bisa dikendalikan. Ataupun dengan injeksi batang, terang injection ataupun dengan infus akar. Yang penting eh, dikendalikan. Ya itu tadi beberapa teknik pengendalian. Nah, kalau pengendalian hayati mudah-mudahan itu bisa tahan lebih lebih lama. Eh, itu. Jadi itu pemirsa eh, mudah-mudahan memberikan wawasan pada kita dalam budidaya kelapa sawit. Kali ini kita bahas mengenai keberadaan dari ulat api yang menyerang kelapa sawit. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.